Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui tentang sunatullah, dan sunatullah yang dipahami kebanyakan orang ialah hukum atau hukum alam seperti gaya gravitasi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari, air mencari tempat yang paling rendah, dan lain-lain yang sejenisnya. Padahal sesungguhnya sunatullah bukan hanya itu saja, tapi justru yang paling banyak disorot di dalam Al-Quran sebagai sunatullah ialah fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia dan masyarakat yang apabila jika melanggar rambu-rambu tertentu akan berhadapan dengan ketentuan Allah yang pasti dan tidak akan beranjak walau setapak pun. Umpamanya saja kita ambil sebuah contoh, suatu kaum yang diuji oleh Allah dengan nikmat dan kekayaan yang melimpah ruah, tetapi kesenangan itu mereka gunakan untuk kemurkaan Allah seperti hura-hura, foya-foya dan mengumbar hawa nafsu, maka akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka bencana hebat. Sebagaimana firman Allah yang dituangkan dalam Al-Quran surah Al-Isra yang ayat 16, yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Begitu juga manusia-manusia yang tidak mau menerapkan konsep Allah, baik yang bersifat hukum, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, akan menghadapi kehidupan yang sempit seperti yang diterangkan Allah dalam surah Toha ayat 124. Kehidupan seperti ini bisa diterjemahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, utang melilit, kemudian kondisi sosial yang rawan, hukum yang tidak berwibawa, termasuk iklim politik yang mengerikan dengan berbagai perebutan kekuasaan dan intrik-intriknya dan lain-lain sebagainya. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW sangat kaya dengan informasi seperti ini. Karena hadis tidak hanya menceritakan keadaan real yang terjadi kala itu, tetapi juga menginformasikan masalah-masalah futuristik atau nubuah yang sebagian besarnya telah teruji kebenarannya. Jadi sekali lagi, sunatullah yang diterangkan di dalam hadis juga berkaitan dengan human behavior. Memang yang kerusakan dan kehancuran di dunia ini tidak lebih dari manusia itu sendiri. Nah, jika ayat-ayat dan prediksi Nabi itu diaktualisasikan, maka tidak terlalu sulit menangkap kejadian serta kondisi sulit yang kita alami sekarang ini. Sudah tentu sunatullah dalam politik itu sangat banyak dan tidak mungkin diuraikan satu persatu dalam ayat di sini. Di antara sunatullah itu ialah bila keadilan tidak ditegakkan, maka kehancuran tidak dapat dihindarkan. Ketidakadilan dapat dijumpai dalam berbagai sektor dan beraneka bentuk. Ada yang menikmati hasil pembangunan adalah hanya segelintir saja dari rakyat. Sementara mayoritas rakyat tetap dalam garis kemiskinan dan memprihatinkan, bahkan dapat disebut sebagai tamu di negeri sendiri. Bentuk ini di negeri kita sudah dimaklumi adanya. Kemudian kerusuhan yang banyak terjadi di mana-mana ini membuktikan benarnya asumsi ini.
Orang-orang yang merasa tidak turut mengecap hasil, sementara dia merasa ada haknya dalam hasil itu, biasanya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ada pula ketidakadilan dalam menilai dan memperlakukan pihak lain, seperti dalam pemilu misalnya. Ketidakadilan yang sangat mengancam ialah perilaku diskriminatif dalam menegakkan hukum. Pada prinsipnya, hukum atau aturan harus berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali. Setiap yang bersalah harus dikenakan hukuman. Tak seorang pun yang kebal terhadap hukum. Maka di dalam Islam dikenal asas equality among the law, persamaan kedudukan di mata hukum, yang belakangan diadopsi oleh hukum barat sebagai salah satu asasnya. Prinsip ini di dalam Islam sangat dipegang teguh, hingga Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan pernyataan, andaikan Fatimah sang putri Nabi mencuri, pasti kupotong tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Umar ibn Khattab menghukum putra gubernur di Mesir karena memukul seorang pemuda Kristen Koptik dengan cambuk. Pemuda Koptik itu disuruh Umar membalas pukulannya atas putra gubernur. Tidak seorang pun yang kebal hukuman, baik karena jabatan ataupun karena status sosial. Yang salah harus dipersalahkan demi keadilan. Isyarat kehancuran akibat tidak menegakkan keadilan itu datang dari hadis Nabi sendiri, yaitu sesungguhnya penyebab kehancuran bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu adalah perlakuan yang diskriminatif. Jika yang mencuri itu berasal dari kalangan jelata, mereka tegakkan hukum. Tetapi jika pencurinya orang elit, mereka bebaskan begitu saja. Dalam dunia peradilan, praktik kolusi atau suap menyuap bukan hal yang baru. Kong kali kong antar hakim, jaksa, dan pengacara sudah menjadi rahasia umum lagi. Bahkan ada yang namanya mafia peradilan atau putusan yang ditenderkan. Orang yang jelas-jelas bersalah bisa lepas dari hukum, sementara orang yang tidak berdosa entah bagaimana skenarionya bisa dijerat oleh hukuman dan masuk penjara. Kasus-kasus yang santer di media massa hanyalah sebagian kecil dari praktek-praktek kezaliman di masyarakat. Pencuri Rp1.000 bisa mati digebuk massa, tapi pencuri miliaran bahkan triliunan rupiah hidup bebas dan bahkan dia masih tetap menjadi orang yang terhormat. Selain ketidakadilan, kufur terhadap nikmat Allah juga merupakan potensi untuk mendatangkan kemurkaan Allah alias bencana ataupun azab. Karunia Allah tidak semata-mata bukti atas keridhaan Allah pada manusia, tapi juga menjadi ujian bagi kecerdasan manusia. Bila mereka kurang pandai bersyukur, maka nikmat tadi bisa saja dicabut oleh Allah secara mendadak, dan akhirnya mereka jatuh dalam kemelaratan yang berkepanjangan. Bentuk-bentuk kufur nikmat itu dalam kehidupan antara lain memandang bahwa kesuksesan yang dicapai manusia adalah karena kehebatan dan keahlian atau human ability semata. Padahal dalam kacamata Islam, semua kesuksesan manusia adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Indonesia berada pada puncak kejayaan, penguasanya sering memberikan kesan bahwa keberhasilan itu adalah lantaran kehebatannya dan ketepatan strategi pembangunannya. Belakangan baru terbukti bahwa kejayaan itu semuanya adalah semu. Kemewahan itu berasal dari utang luar negeri yang ratusan miliar dolar USA, bahkan mungkin triliunan.
Berpesta pora dengan pinjaman sementara yang akan memikulnya adalah rakyat kecil yang tidak merasakan sedikit pun hasil pinjaman itu. Menggunakan kekayaan materi itu untuk sesuatu yang dimurkai Allah. Konsekuensi sikap syukur atas nikmat ialah mengalokasikannya di jalan Allah. Tentu maksudnya tidak saja membangun masjid, sebab Islam tidak hanya berputar di sekitar masjid. Dunia pendidikan kita masih jauh ketinggalan dari negara-negara sekelas dengan kita. Di negara miskin seperti Mesir saja, misalnya Al-Azhar, sanggup memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada rakyat Mesir dan pendatang dari seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia, mulai dari tingkat SD sampai tingkat fakultas atau universitas. Di masa jaya-jayanya pun pemerintah tidak memberikan pendidikan gratis kepada rakyat. Pendidikan yang ada pun tidak membuat rakyat menjadi cerdas, saking rendahnya mutu pendidikan itu. Akhirnya pendidikan berkualitas diserobot oleh lembaga-lembaga swasta untuk kepentingan bisnis dan misinya. Kesehatan tidak kurang parahnya. Walaupun ada puskesmas yang tersebar sampai ke desa-desa, namun itu sangat tidak memadai bila dibanding dengan kadar nikmat yang diberikan Allah. Harga obat yang melambung tinggi, padahal di negara lain subsidi terhadap obat itu sedemikian besarnya, sehingga rakyat tidak merasa berat ataupun terbebani hanya sekadar untuk berobat. Demikian pula memberdayakan ekonomi rakyat dengan membagi-bagi nikmat itu secara merata kepada seluruh rakyat, agar tidak hanya dirasakan oleh segelintir anak bangsa, apalagi hanya dinikmati oleh orang asing yang kemudian menjadi warga negara Republik Indonesia. Namun yang terlihat di depan mata kita, nikmat yang melimpah ruah itu justru dibuang ke tempat-tempat maksiat. Pemborosan, tabzir atau mubazir. Pemborosan adalah watak yang melekat dalam pemerintahan kita dan menjangkit pada orang-orang kayanya. Bukan rahasia lagi dalam suatu instansi bila di akhir tahun anggaran belanja tidak boleh ada uang yang tersisa. Jika masih tersisa, itu harus dihabiskan dengan acara apapun. Kufur nikmat dalam perspektif Al-Quran akan mendatangkan dua bencana besar. Yang pertama, kelaparan yang bisa diterjemahkan dengan krisis pangan, sembako, dan krisis moneter. Walaupun secara logika, negeri agraris seperti Indonesia yang curah hujannya relatif tinggi, tanah pertaniannya terhampar luas lagi subur, tidak mungkin mengalami krisis pangan. Namun kenyataannya kita masih mengimpor beras dari luar. Memang kalau ingin menemukan keajaiban-keajaiban dunia, datanglah ke Indonesia. Niscaya Anda akan menemukan keanehan-keanehan dunia, baik keajaiban alamnya maupun keanehan manusianya. Kedua, rasa ketakutan, kekhawatiran, dan tidak aman atau al-khauf. Kedua bencana ini sudah terjadi secara real dalam masyarakat. Rasa ketakutan yang mencekam akibat kerusuhan massal, isu ancaman bom, isu begal, dan isu-isu lainnya, serta ketakutan akan tindakan kejahatan, fear of crime, seperti penodongan, perkosaan, pembunuhan, sehingga membuat orang hidup tidak tentram, tidak merasa aman, atau senantiasa dihantui perasaan cemas dan khawatir. Hal inilah yang diperingatkan Allah dalam salah satu ayatnya, yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang tadinya aman sentosa, memperoleh rezeki yang melimpah ruah
dari berbagai penjuru, tetapi penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan rasa takut akibat apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 112. Namun pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi atas dua bencana tersebut dalam sepotong ayat. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang memiliki Baitullah ini, yang memberi mereka makan dari kelaparan dan memberi rasa aman dari ketakutan. Quran Surah Quraisy ayat 3-4. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa solusi yang hakiki dari krisis di atas adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibahasakan dengan ungkapan menyembah Allah. Selama ini kita memang sudah melakukan penyembahan kepadanya. Namun penyembahan itu masih sektoral dan parsial. Kita menyembah Allah hanya di dalam sholat saja. Di luar sholat dan ibadah seremonial lainnya, cenderung kita tidak menyembah Allah. Ini bisa kita buktikan bahwa kita masih enggan menerapkan sistem yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih lebih percaya pada sistem yang kita ciptakan sendiri atau yang kita buat sendiri. Bukankah ini artinya kita tidak percaya bahwa sistem yang diturunkan oleh Allah itu lebih efektif untuk mengatur kehidupan kita? Jadi pada intinya adalah menyembah Allah secara totalitas. Begitulah sunatullah. Semoga pengalaman masa lalu kita bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.